Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wahtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayuhan nas, usikum awwalan wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sumber kebahagiaan hidup di dunia ini ada beberapa perkara, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Salamah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kalian yang memasuki waktu pagi hari dalam keadaan aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, disehatkan jasmaninya, indahu qutu yaumihi, ia memiliki makanan pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah ia diberi dunia dengan seluruh kenikmatannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Qad aflaha man aslama." Sungguh telah beruntung orang yang telah masuk Islam. Wa ruziqa kafafan. Kemudian ia diberikan rezeki secukupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya sifat qanaah atau merasa cukup dan puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Umat al-Islam, maka dari dua hadis mulia yang tadi kita bacakan, kita akhirnya mengetahui bahwa sumber kebahagiaan di dunia ini ada 5 perkara. Barang siapa yang memiliki kelima perkara ini, maka sungguh ia telah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sumber kebahagiaan hidup yang pertama adalah al-iman, keimanan. Keimanan adalah merupakan sumber dari segala kebahagiaan, pokok hayatan thayyibah, pokok kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shaliha." Barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh, min zakarin wa unsa, sama saja baik dia seorang laki-laki ataupun dia seorang perempuan, wa huwa mu'minun, dan statusnya dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan berikan kepadanya, kami akan karuniakan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Maka umat al-Islam, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali dengan beriman dan beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini juga terlaknat, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma walahu, dan melakukan ketaatan
Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, atau kecuali orang yang faham ilmu agama, au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu agama. Maka ketahuilah umat al-Islam bahwa tidak ada kebaikan sama sekali pada dunia ini jika dunia yang kita miliki tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, sumber kebahagiaan hidup yang kedua adalah al-aman, keamanan pada diri, keamanan pada keluarga, dan keamanan pada suatu negeri adalah merupakan salah satu nikmat terbesar dan merupakan salah satu sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia ini. Ketahuilah bahwa agama dan suatu negeri tidak akan pernah bisa tegak tanpa nikmat keamanan. Karena dengan nikmat keamananlah maka kita bisa beribadah dengan baik dan tenang. Dan dengan keamanan pula lah maka jiwa-jiwa kita, kehormatan-kehormatan kita, harta-harta kita, dan darah-darah kita akan terjaga. Oleh karena besarnya nikmat keamanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan mengingatkan akan nikmat keimanan ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, alladzi at'amahum min ju'in, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar mereka, wa amanahum min khauf, dan membuat mereka merasa aman daripada segala bentuk ketakutan. Dan oleh karena besarnya nikmat keamanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat keamanan sebagai salah satu bentuk balasan bagi hambanya yang beriman, beramal soleh, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa amilus solihati, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, bahwasanya mereka akan diberikan kekuasaan di atas permukaan bumi ini, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka akan diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Dan karena besarnya nikmat keimanan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menyiksa orang kafir dengan mencabut dan menghilangkan nikmat keamanan ini pada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada suatu penduduk kampung, kanat aminatan mutmainnah, mereka dahulu hidup dalam keadaan aman, tentram, dan tenang. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezeki mereka didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah dari berbagai macam penjuru. Fakafarat bi'an'umillah, akan tetapi di belakang hari mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzakahullah libasal ju'i wal khauf, maka Allah Subhanahu wa taala memakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, bima kanu yasnaun, terhadap apa yang mereka telah lakukan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.